Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yusi Rizdaini. Saya dari program studi akuntansi. NIM saya 29020500014 Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika Bisnis dari dosen pengampu Dr. Supriyadi STP MPD. Teman-teman, di sini saya akan mentutorialkan bagaimana caranya. Yang pertama, uji normalitas, uji homogenitas, uji signifikan koefisien persamaan regresi, signifikan persamaan regresi ganda, uji signifikan koefisiensi korelasi ganda, dan uji signifikan koefisien korelasi parsial. Teman-teman, kita lanjut ke videonya ya untuk menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka dulu aplikasi SPS-nya, dan jangan lupa teman-teman sudah menyediakan data di Excel-nya. Nah, ini berikut data Excel-nya. Kita pertama ke variable view dulu, di mana di sini X1 yaitu kompetensi kerja sesuai dengan data Excel, X2 kompensasi kerja sesuai data, dan Y-nya kreativitas kerja. Dan untuk measure-nya kita ganti dengan skal ya, teman-teman. Lalu jika sudah diisi variable view-nya, lalu kita ke data view. Dan data view ini akan otomatis ada X1, X2, dan Y. Variabel ini akan terganti dengan X1, X2, dan Y. Hasil data ini yaitu hasil copy dari data Excel yang kita punya, di mana skornya ini kita copy paste. Berikut ada 80 nomor. Jadi di sini ada 80 ya, teman-teman. Jika sudah di copy paste, teman-teman, untuk yang pertama kita ke analyze untuk mencari mean, median, sum, modus ya, teman-teman. Untuk diagram batang juga di sini yaitu deskriptif statistik, frekuensi. Lalu sebelumnya yang ini ada di sebelah kiri, kita pindahkan semua ke kanan seperti ini hasilnya, lalu ke statistik, semuanya yang ini di checklist, lalu continue, lalu chart, histogram, show normal curve on histogram, continue, oke. Lalu maka hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini hasilnya. Berikut diagram batangnya atau histogram. Lanjut, jika sudah, teman-teman, kita untuk mengetahui data kita normal atau enggak ya, yaitu kita ke analyze, ke non-parametric test, lalu dia legacy dialogs, e-sample KS. Nah, yang sebelumnya di tes variable list ini ada di sebelah kiri di bagian sini, maka kita pindahkan semua ke kanan, lalu diklik bagian normalnya, lalu oke. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Berikut data kita tidak normal ya, karena semuanya 0 ya. Jika normal itu misalnya 100, 200, maka data kita normal. Lalu jika sudah, teman-teman, kita sekarang untuk mencari homogenitas ya, teman-teman. File, new, data. Kita membuat data baru ya di aplikasi SPSS ini. Lanjut, kita ke data kedua, yaitu di mana variable view-nya kita tulis atau ketik skor dan kelompok. Name-nya ini skor, lalu values-nya ini diganti menjadi seperti ini, di mana sesuai data kita, 1 kompetensi kerja, 2 kompensasi kerja, 3 kreativitas kerja. Lalu untuk kelompoknya pun sama, sesuai data kita yang di Excel. Lalu data view. Nah, data view ini di mana skor 1 ini adalah data semua X1. Data X1 ini ada 80 ya, teman-teman. Jadi 1 ini data X1 dan 2 itu data X2, 3 data X3 ya. Lalu sekarang kita uji homogenitas, lalu ke analyze, general linear model, univariate. Lalu untuk sebelumnya skor dan kelompok ini ada di bagian kiri di sebelah sini, maka teman-teman harus pindahkan ke bagian kanan, di mana skor dependent dan kelompok fixed. Lalu option. Nah, sebelumnya untuk yang ini, overall dan kelompok ini ada di sebelah kiri, kita pindahkan, kita klik di bagian panas ini, kita pindahkan ke kanan, lalu di checklist homogeneity testnya, lalu continue, lalu oke, maka hasilnya seperti ini. Nah, berikut hal adalah homogenitasnya. Kebetulan teman-teman untuk data ini 0,69 yaitu data kita berarti homogen.
Lalu jika sudah teman-teman, sekarang kita balik lagi ke data pertama ya, yaitu yang ini, dimana sekarang kita uji signifikan koefisiensi persamaan regresi, yaitu ke analyze, ke regression, ke linear. Nah, untuk sebelumnya dimana dependent dan independent ini ada di sebelah kiri, kita pindahkan dependennya ini kreativitas kerja Y dan independennya X1 dan X2, lalu option, lalu statistik. Nah, di statistik ini yaitu model fit, R-square change, dan deskriptif kita aktifkan, lalu continue. Oke, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Ya, lalu nih correlationnya. Lalu abis itu kita uji signifikan koefisiensi korelasi parsial. Oke. Pertama kita ke analyze lagi. Ini masih di data pertama ya, teman-teman. Kita ke analyze, lalu kita ke correlate partial. Dimana di sini kita akan mengontrol X1 dan 2. Sebelumnya, variabel ini, variabel kompensasi kerja X2, kreativitas kerja Y, dan controlling kompetensi kerja ini ada di sebelah kiri. Maka yang pertama kita akan mengontrol X1 dulu, kita akan mengontrol X2 dulu, yaitu, nah, kita akan mengontrol X2 dulu, maka di sini X2-nya kompensasi kerja kita kontrol, lalu seperti ini, kita semuanya ke variabel, lalu one-tailed, oke. Nah, hasilnya seperti ini koefisiennya. Ya, teman-teman. Lalu sekarang kita balik lagi ke data awal, yaitu di mana X1, X2, dan Y. Sekarang langkah kedua kita mengkontrol X1, di mana X1 itu kompetensi kerja, ke analyze, ke correlate partial. Lalu ini semua di sebelah kiri ya teman-teman. Kita sekarang kompetensi kerja X1 kita kontrol. Lalu one-tailed, oke, maka seperti ini. Kompetensi kerjanya dikontrol, lalu variabelnya kompensasi kerja dan kreativitas kerja. Untuk yang ini kita mengontrol X2. Begitu teman-teman untuk cara mengerjakan normalitas, homogenitas, signifikan koefisien persamaan regresi, signifikan persamaan regresi ganda, signifikan koefisiensi korelasi ganda, dan yang terakhir koefisien korelasi parsial. Berikut caranya teman-teman untuk menggunakan aplikasi SPSS. Selamat mencoba. Dari saya Yusir Deni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.